Lebih parah lagi, ada juga orang Islam yang baru masuk jokam, ini namanya mu'allaf. Masuk jokam dianggap mu'allaf, berarti sebelumnya kafir. Orang ini memusuhi Islam, suka mengganggu orang-orang Islam di lingkungannya misalnya. Tidak ada orang yang paling aku benci di muka bumi ini daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah itu di muka bumi tidak ada orang yang lebih aku cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulubuhum, yang dilunakkan hatinya. Yang dimaksud dengan mu'allaf itu, kita ini di masyarakat biasa menyebut mu'allaf itu siapa? Orang yang baru masuk Islam disebut mu'allaf. Lebih parah lagi, ada juga orang Islam yang baru masuk jokam, ini namanya mu'allaf. Ya, orang masuk jokam dianggap mu'allaf, berarti sebelumnya kafir. Siapa yang dimaksud dengan mu'allaf itu? Qala mimman yurja islamuhu, orang yang diharapkan Islamnya. Dia belum Islam, tapi diperkirakan, diharapkan kalau dia nanti diberi zakat itu akan mendorong dia atau menyemangati dia untuk masuk Islam. Ya. Terkadang orang itu melihat pemberian tidak hanya dari nilainya saja. Ketika dia diberi walaupun dia mungkin nggak terlalu butuh, wah dia merasa diperhatikan, dia merasa diperlakukan baik, dia merasa dianggap, kemudian dia tergerak hatinya untuk masuk Islam. Artinya hatinya dilunakkan, gitu ya. Jadi artinya mu'allaf itu adalah orang-orang yang diharapkan hatinya lunak dengan diberi zakat. Misalnya orang yang ada kecondongan kepada Islam, diperkirakan kalau dia diberi zakat nanti dia masuk Islam, ini diberi zakatnya. Au kaffu syarrihi, atau menahan kejelekannya. Orang ini memusuhi Islam, suka mengganggu orang-orang Islam di lingkungannya misalnya. Tapi diperkirakan kalau dia dikasih zakat, dia akan menahan diri dari kejahatan. Dia tidak lagi mengganggu orang Islam, dia tidak lagi reseh dengan orang Islam misalnya. Boleh orang seperti itu dikasih zakat. Atau yurja, diharap bi'atiyatihi, dengan memberi kepadanya. Apa yang diharapkan? Quwwatu imanihi, kuatnya iman dia. Atau apabila dia diberi zakat, diharapkan iman dia semakin kuat. Dia sudah masuk Islam tapi mungkin masih baru,
Terus diperkirakan orang ini nanti kalau diberi zakat, dia akan lebih kuat imannya. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada tokoh-tokoh Quraisy yang baru masuk Islam. Oleh Rasulullah diberi zakat banyak. Akhirnya dari sebagian mereka ada yang mengatakan, sebelum itu tidak ada orang yang paling aku benci di muka bumi ini daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah itu di muka bumi tidak ada orang yang lebih aku cintai daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga untuk memberikan zakat dengan alasan ta'lif ini berarti harus dilihat gitu ya, harus dilihat apa sih dampaknya ini, dampak enggak ya. Kalau sekiranya diberi akan memberikan dampak yang baik kayak tadi misalnya ya, begitu diberi dia termotivasi untuk masuk Islam, begitu diberi Islamnya tambah kuat, begitu diberi dia tidak lagi mengganggu orang Islam. Nah ini dampaknya atau maslahatnya terlihat. Tapi kalau diperkirakan kalau dibeli nggak ada pengaruhnya, ini boleh diberi nggak? Nggak boleh ya. Ada orang baru masuk Islam, orang kaya nih. Terus dikasih bagian zakat fitrah beberapa kilogram beras misalnya, kira-kira pengaruh nggak tuh? Nah, kira-kira jadi marah apa jadi senang kira-kira? Ya malah jadi tersinggung, jadi marah. Nah, ini pelecehan nih. Masa saya dikasih zakat fitrah 10 kilo? Ya, jadi sehingga mengalokasikan jatahnya mu'allaf ini ya, harus dilihat. Ya, jadi tidak semua orang yang baru masuk Islam dikasih zakat. Ya, tidak semua orang yang baru masuk Islam dikasih zakat. Lo dia perlu dikasih zakat untuk menguatkan imannya, boleh kasih zakat. Paham tuh?